Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nanda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat walaupun pada saat ini kita belajar di rumah masing-masing. Alhamdulillah, untuk hari ini Ananda sekalian kita sudah masuk pada materi bab 2, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mari sama-sama Nandaku kita lihat apa saja hal yang harus kita kuasai atau harus kita pahami untuk pembelajaran hari ini. Jadi ada 3 hal yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah meyakini Allah itu ada ya. Jadi bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memiliki sikap implementasi sebagai wujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengetahui apa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita pahami ya Ananda sekalian. Baik, kita mulai dari yang pertama. Meyakini Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, bagaimana caranya untuk meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada? Yang pertama adalah meyakini Allah itu melalui ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kita ketahui bahwa ayat Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita semua sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada melalui firman-Nya, ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat alam semesta. Ya, kita ketahui Ananda sekalian bahwa alam semesta yang tertata dengan rapi ini, gunung-gunung yang tertata dengan indahnya, lautan yang terbentang begitu luas, semua itu tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, mengaturnya dengan serapi mungkin. Ya, kemudian akal pikiran yang diberikan Allah kepada kita juga senantiasa mari kita gunakan untuk merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an ya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya Ananda. Kemudian yang kedua, bagaimana memiliki sikap implementasi sebagai wujud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala secara umum ya, atau secara garis besar, atau biasa juga disebut secara ijmali ya. Maksudnya itu bagaimana? Mari kita mempercaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Sempurna ya. Ananda sekalian, dialah tempat kita memohon pertolongan dan tempat kita kembali. Itu ya. Kemudian yang kedua, mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala secara terinci atau tafsili ya. Maksudnya kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat ya. Sifat yaitu sifat wajib, sifat yang mustahil maupun yang jaiz. Ya, mari kita mempercayai itu, melihat kesempurnaan yang terdapat dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam 99 nama Allah atau biasa dikenal dengan Asmaul Husna ya. Itu. Kemudian Ananda ya, apa saja yang disebut dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah mempercayai Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ya. Mengucapkan dengan lisan kita. Jadi apa yang kita yakini, kita ucapkan dengan lisan kita. Ya, apa yang sudah kita ucapkan, kita yakini dengan hati kita, dan apa yang sudah kita ucapkan dan sudah kita yakini dengan hati kita, mari anandaku sekalian kita amalkan dengan amal perbuatan. Yaitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat bukti ciptaan Allah. Tadi sudah kita pelajari bersama bahwa cara untuk mengetahui, meyakini bahwa Allah itu ada adalah dengan melihat ayat-ayat Al-Qur'an ya, melihat kejadian alam semesta ya, alam yang tercipta dengan rapi ini dengan seindah mungkin, dengan tertata sesempurna mungkin ya. Kemudian ini juga
dengan melihat kejadian manusia. Ya, Allah menciptakan kita, anandaku, dengan bentuk yang begitu sempurna. Allah menciptakan kita mempunyai keunikan. Sejak kita diciptakan ya sampai sekarang, manusia itu tercipta sudah bermiliar-miliar jumlahnya. Oke. Namun di antara begitu banyaknya manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak ada satupun yang memiliki kesamaan. Tidak ada satupun yang memiliki kesamaan, walaupun itu kembar ya, walaupun kembar sekalipun itu tidak sama. Ya, hal ini bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ini benar-benar mengatur ya. Kejadian manusia itu betul-betul diatur, diarahkan oleh satu kekuasaan yang maha tinggi, maha pengatur dan maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari Ananda senantiasa kita tanamkan dalam hati kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada ya. Tingkatkan keimanan kita ya, lakukan apa yang senantiasa Allah perintahkan kepada kita. Mudah-mudahan segala apa yang menjadi cita-cita kita, yaitu meraih syurga Allah Subhanahu wa taala, itu dapat terwujud ya. Mari senantiasa memperbaiki perilaku kita. Mari senantiasa meningkatkan semangat kita dalam menuntut ilmu ya, ananda sekalian. Olehnya itu, di pembelajaran kita hari ini, Ustazah sangat berharap ya, mari senantiasa menanamkan dalam hati kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada. Ya. Selanjutnya, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya, ananda sekalian, bahwa alam semesta dan beserta isinya itu merupakan bukti yang paling sederhana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada ya, melalui penciptaannya. Kemudian cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bisa secara ijmali ya, mempercayai Allah secara garis besar, dan bisa juga secara tafsili ya, yaitu percayai Allah Subhanahu wa taala secara rinci dengan melihat sifat-sifat wajibnya, mustahil maupun sifat-sifat jaiz. Insyaallah ananda sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita ini dapat bermanfaat. Jazakillah khair atas segala perhatiannya. Ya, mari sama-sama kita berupaya untuk senantiasa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah kita peroleh. Jazakillah khair atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.